memiliki energi sendiri. Contohnya adalah radar pesawat, radar kapal. Dia bisa mendeteksi kapal lain tanpa kontak langsung, yang definisi remote sensing tadi itu. Tanpa kontak langsung dengan itu kapal, dia bisa tahu, oh ada kapal di sana, oh ada pesawat di sana, karena dia memancarkan gelombang sendiri. Pesawat dia memancarkan gelombang radar, terus ada pantulan yang balik, dia tangkap lagi, oh ada objek di sana berapa kilometer misalnya. Nah itu namanya remote sensing yang sifatnya pasif. Nah remote sensing yang pasif ini jarang digunakan di bidang ilmu kelautan. Yang paling umum kalau yang remote sensing aktif itu adalah teknologi untuk mendeteksi tinggi gelombang. Nama satelitnya adalah altimeter. Satelit altimeter untuk mengetahui tinggi, pantulan tinggi objek, termasuk tinggi gelombang. Tapi kalau kita misalnya untuk ekosistem, terumbu karang, hutan, pantai, habitat bentik, itu paling banyak itu kita gunakan sistem remote sensing yang pasif. Nah, karena remote sensing pasif ini sangat tergantung dengan gelombang elektromagnetik, maka dasar-dasarnya remote sensing kalian harus paham karakteristik panjang gelombang elektromagnetik. Nah, panjang gelombang elektromagnetik itu dimulai dari yang namanya panjang gelombang visible. Tahu visible bahasa Indonesianya apa itu? Sinar tampak. Nah, mata manusia itu hanya bisa bekerja pada panjang gelombang sinar tampak. Jadi sebenarnya logikanya ini Pak, satelit dan sensor yang ada di luar angkasa itu logika manusia gitu. Bayangkan saja kok manusia tuh. Manusia di badanmu semua ini adalah satelit dan matamu itu adalah sensor gitu. Hanya sensor atau mata manusia hanya terbatas bisa menangkap panjang gelombang di visible, sinar tampak. Sehingga kita ini mata manusia kita bisa melihat karena ada panjang gelombang dari matahari ini. Gelombang visible namanya. Sinar tampak. Seandainya ada manusia yang bisa bekerja panjang matanya, sensor matanya bisa bekerja sampai di near infrared, sampai di sampai di merah misalnya, bukan lagi inframerah dekat, sampai di inframerahnya, mungkin kita bisa menangkap objek-objek di luar yang kita lihat sekarang. Nah, bisa jadi orang yang dibilang mata tajam itu sensor matanya bisa menangkap sampai ke near mungkin, atau sampai ke infrared bahkan. Bukan kayak near-nya ya. Near itu kan near infrared. Inframerah dekat. Ada juga panjang setelahnya itu kan inframerah nih. Jadi kalau kau punya mata sampai ke bisa menangkap pantulan gelombang yang sampai ke inframerah, bisa saja kau bisa lihat jin. Mungkin ya, seperti itu. Hanya kita dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita hanya bisa menangkap objek dengan pantulan panjang gelombang sinar tampak atau visible. Nah, karakteristik panjang gelombang itu seperti ini. Nah, ini. Nah, ini mulai dari sini. Jadi yang paling banyak digunakan itu untuk di bidang kita, di bidang ilmu kelautan itu adalah panjang gelombang mulai dari yang blue sampai yang near ini. Biasanya ada tambahan thermal tuh. Nanti sebentar kita lihat. Thermal kalau di Citra Sentinel itu panjang gelombang pada band berapa gitu. Ada sebelum di visible itu ada violet. Violet ini biasanya lebih banyak terhambur di luar angkasa gitu. Jadi panjang gelombang elektromagnetik itu 0,4 sampai 0,46 ini mikrometer ini biasanya terabsorpsi atau terscatter itu di luar angkasa gitu. Belum sampai mengenai objek, panjang gelombang violet ini sudah hampir habis. Sehingga yang paling banyak sampai ke permukaan bumi itu adalah dimulai dari panjang gelombang visible yang blue, biru. Inilah yang disebut dengan panjang gelombang pendek. Paling pendeknya ini blue. Nah, itulah kenapa laut kalau kalian lihat itu warnanya biru. Karena ini adalah panjang gelombang yang duluan sampai permukaan bumi gitu. Dan biru inilah juga karakternya yang paling mampu untuk menembus air.
Sehingga kalau kita mau deteksi terumbu karang yang di bawah objek permukaan air di kedalaman dangkal, itu kita harus pakai yang blue, karena secara logika dia bisa menembus gitu. Blue, green, yellow, orange. Nah, green, yellow, orange ini biasa disebut dengan hijau. Satukan itu, walaupun panjang gelombangnya beda-beda ya. Jadi blue itu biru, termasuk violet. Green, yellow, orange biasa disebut dengan hijau. Red, kemudian di atas itu near infrared. Nah, masing-masing panjang gelombang ini itu masing-masing sensor nanti di atas nih, di satelitnya nih. Misalnya violet, kalau di Sentinel itu adalah band 1. Blue-nya itu adalah band 2. Band 3-nya itu adalah hijau, dari 0,5 sampai 0,6. Kemudian masuk ke red. Nah, khusus di Cintra Sentinel, near-nya ini disimpan di band 8, tapi kalau di Landsat itu band 5. Gitu. Jadi hati-hati kalian olah mangrove, karena kalian sudah tahu kombinasi bandnya yang kalian pakai, kanalnya adalah 843 misalnya, Cintra Sentinel. Tiba-tiba kau menggunakan Landsat, jangan kau pakai band 843 juga, karena band 8-nya Landsat beda dengan band 8-nya Sentinel. Jadi kalian harus cari band 8-nya Sentinel ini kalau di Landsat band berapa nih, supaya jangan tertukar panjang gelombangnya. Karena panjang spektral ini panjang gelombang ya, panjang interval panjang gelombang ini punya kemampuan berbeda-beda untuk mendeteksi objek. Misalnya kalau kita mau deteksi yang di bawah air, kita gunakan yang biru misalnya. Hijau untuk apa? Merah untuk apa? Infrared untuk apa? Nah, makanya kenapa kalian gunakan band 3? Tahu? Iya. Band 3 itu adalah, kalau di Sentinel panjang gelombangnya adalah hijau. Kan band 3 lupa gitu? Iya. 843. Untuk pengukuran nilai pantul hijau pucuk tumbuhan. 8 itu near infrared juga, itu juga bisa membedakan jenis tumbuhan dengan kandungan biomasa yang berbeda, sehingga near infrared inilah yang digunakan sebenarnya. Harusnya gunanya near infrared ini untuk membedakan mana vegetasi pantai mangrove dengan yang non mangrove, karena ada perbedaan kandungan biomasa. Dia lebih tinggi gitu biomasa di mangrove gitu. Biasanya kalau di warna sebenarnya dia lebih gelap. Kalau kita warna natural itu, kalau kita lihat mangrove itu dia lebih gelap warna hijaunya dibandingkan dengan yang di hutan gitu. Sehingga kombinasi near infrared dengan hijau itu banyak digunakan untuk mendeteksi vegetasi termasuk mangrove. Kenapa kalian pakai gunakan kombinasi 8, 4 dan 3? 4 itu kan berarti red, daerah yang mampu menyerap klorofil, pemisahan spesies tanaman kayak gitu. Jadi memang infrared, merah dan hijau memang digunakan untuk mendeteksi vegetasi. Nah itu kalau kalian persentase harus kurang jelaskan itu. Jadi kita menggunakan kombinasi channel atau band di Sentinel 2 itu adalah kombinasi 843. Nah, panjang gelombang atau band 8 ini adalah band dengan panjang gelombang sekian sampai sekian. Kalau disebut dengan angkanya, near kan 0,7 sampai 0,9 mikrometer. Biasa kalau kalian searching di Google itu satuannya bukan mikro tapi nano. Kalau nano itu kali 1000 saja, 700 sampai 900 nanometer. Biasa juga paling banyak kalau di Google itu dia pakai satuan nanometer bukan mikrometer. Jadi ada alasannya pada saat persentase kenapa menggunakan kombinasi 843. Karena memang ketiga band inilah yang paling banyak digunakan untuk mendeteksi vegetasi. Kenapa gunakan near? Karena near ini punya kemampuan untuk membedakan tumbuhan dengan perbedaan kandungan biomasa, kelembapan tanah, pemisahan kelembapan tanah gitu. Karena di daerah pesisir biasanya itu punya biomasa yang lebih tinggi karena lebih
lebih basah. Penyerapannya. Ya, lebih basah dibandingkan yang ada di hutan ini. Kalau kau jelaskan itu pada saat presentasi kan ada alasan logisnya. Lebih panjang. Nah ini semua ini. Nah, satu lagi paling supaya kalian paham juga tentang karakteristik band Near ini. Band Near itu karakteristiknya itu dia paling banyak diserap oleh air. Atau dengan kata lain hampir habis ini gelombang, panjang gelombang ini hampir habis kalau ketemu dengan air karena diserap banyak oleh air gitu. Sehingga yang sampai pantulannya yang sampai ke satelit di luar angkasa tinggal sedikit. Sehingga kalau kalian mau lihat garis pantai, cukup gunakan band Near saja. Karena band Near itu dia langsung tegas pisahkan mana darat, mana air gitu. Jadi batas antara darat berwarna putih, air warna hitam. Jadi batas antara pertemuan hitam dan putih, kita sudah bisa mendeteksi itu adalah bibir sungai atau bibir garis pantai. Nah itu teori-teorinya itu. Makanya kalau orang mahasiswa penelitian tentang perubahan garis pantai, pasti dia pakai band Near. Tergantung dia gunakan citra apa lagi toh. Lenset, dia cek dulu lenset Near-nya di band berapa ya. Sentinel Near-nya di band berapa ya. Gitu. Jadi walaupun kalian nanti disuruh mengerjakan menggunakan citra apa saja, kalian paham konsepnya. Tinggal cari karakteristik itu citra. Oh, band ini panjang gelombangnya adalah apa? Ini gunanya untuk ini, gitu, panjang gelombang ini. Nah, di situ teori dasarnya pengetahuan jauh itu di situ. Kemampuan memahami ini apa panjang gelombang ini. Nah, thermal kalau saya tidak salah kalau Sentinel thermalnya itu band 11. Jadi kalau kita mau mendeteksi suhu permukaan laut pakai Sentinel bisa. Karena dia punya kanal khusus untuk thermal. Nah, akan tetapi ada kelemahannya kalau kita menggunakan Sentinel untuk mendeteksi suhu. Kenapa? Karena kekurangannya adalah di resolusi temporal. Sementara suhu ini bisa berubah cepat dalam jangka waktu yang cepat. Satu hari ini, besok, lusa, harian cepat berubah kalau suhu kan. Sehingga dia lebih bagus dideteksi kalau suhu itu menggunakan citra yang resolusi temporalnya tinggi, yang setiap hari bisa merekam, supaya bisa kita dapat data harian gitu. Karena kita ukur hari ini, siang, sore sudah berubah itu di tempat yang sama gitu. Jadi kita butuh teknologi satelit yang bisa merekam cepat. Nah, itu ada namanya, pernah dengar citra modis, aquamodis. Aquamodis ini satu hari 2 kali. Iya, tapi luas areanya. Kalau kita, citra, jadi karakteristik citra itu, citra dengan resolusi temporal tinggi yang bisa merekam cepat satu hari 2 kali, pasti resolusi spasialnya kasar. Resolusi spasialnya pasti kasar, jauh sekali diambil begini. Tapi cepat dia foto, tapi tinggi sekali gitu. Luas sekali diambil area permukaan gitu, area permukaan bumi. Tapi temporalnya cepat. Ada yang lebih dekat kameranya, jadi foto, kecil areanya, tapi temporalnya jauh gitu. Sehingga kalau kalian mau mendeteksi mangrove, ya gunakan berarti yang resolusi spasial bagus. Kalau mau deteksi klorofil, suhu permukaan laut yang proses perubahannya cepat, berarti cari citra yang resolusi temporalnya tinggi. Contohnya kayak aquamodis. Makanya aquamodis itu kalau orang penelitian untuk daerah penangkapan ikan, suhu permukaan laut, klorofil itu pakai aquamodis orang. Areanya luas. Bayar kalian, Pak? Gratis juga. Oh. Download juga. Resolusi spasialnya Sentinel 10 meter toh? Lenset 30 meter. Aquamodis resolusi spasialnya itu 1 kilo. 1 kilo, kalau 1 kilo itu dia menghasilkan satu informasi. Jadi resolusi spasial itu maksudnya adalah satu dalam ukuran sekian kali sekian, citra itu hanya punya kemampuan memberikan satu informasi. Itu namanya resolusi spasial. Jadi kalau Sentinel resolusi spasialnya 10 meter kali 10 meter,
Jadi kalian bayangkan ini, di tanah, di halaman misalnya di luar, kalian berdiri ada luasan 10 kali 10 meter. Pasti di dalamnya ada berbanyak objek toh. Ada batu, ada rumput. Iya kan? Iya. Toh? Ada batu, ada rumput, ada kolam misalnya, ada air, genangan air toh. Kan faktanya banyak objek nih. Tapi karena resolusinya 10 kali 10 meter, citra itu hanya bisa memberikan satu informasi. Apa kesimpulannya? Itu yang dibilang resolusi spasial. Pixelnya maksudnya 30 kali 30. Iya. Ya, mau kalau lensnya 30 kali 30. Misalnya kalian berdiri di pantai, di daerah perairan dangkal itu, bayangkan luasan 30 meter ke sana, 30 meter ke sini kotak. Citra lensa hanya bisa memberikan bahwa dalam luasan 30 kali 30 meter itu objeknya hanya satu. Misalnya pasir. Kalian sebut, oh pasir. Padahal di dalam di ukuran 30 kali 30 itu bukan hanya pasir di situ. Ada lamun. Dia lihat apa yang dominan. Dominan pasir kah? Dominan lamun kah? Atau terumbu karang? Gitu. Itu maksudnya resolusi spasial tuh. Jadi semakin bagus resolusi spasialnya, pasti semakin detail gambarnya. Contohnya yang resolusi spasial bagus itu adalah Google Earth. Coba buka Google Earth itu. Sampai rumah kelihatan atau rumah apa semua. Berarti pixelnya itu kecil. Sama dengan kamera fotomu. Kalau kalian foto sesuatu dengan pixel yang kecil, pasti hasilnya lebih jernih. Toh? Iya. Dibandingkan dengan yang kotak-kotaknya kasar. Lebih ringan fotonya misalnya, lebih ringan kapasnya. Kalau kau zoom pecah. Iya. Nah, itu berarti resolusinya kurang. Sama dengan foto biasa itu istilah resolusi. Jadi pahami 3 saja ini. 3 itu kalau dasar-dasar. Pahami fungsi dari panjang gelombang masing-masing ini. Kesesuaian antara panjang gelombang dengan objek yang mau dikaji gitu. Sehingga pada saat ke persentase, aku bisa singgung ini bahwa oh saya gunakan band ini karena panjang gelombangnya sekian. Situ. Terus kedua, di dasar-dasar kalian harus paham fungsi resolusi spasial dan resolusi temporal. Gitu. Oh saya mau gunakan resolusi citra dengan resolusi temporal tinggi karena perubahannya sangat cepat misalnya gitu. Bisakah saya deteksi misalnya pertanyaan, bisakah saya deteksi mangrove menggunakan citra aquamodis yang resolusinya 1 kilo sekali 1 kilo? Tidak bisa, Pak. Susah. Karena dalam ukuran 1 kilometer, 1 kilometer kali 1 kilometer, Pak. Di situ sudah banyak sekali, ada rumah, ada apa. Sehingga kita perlu untuk deteksi mangrove itu kita perlu deteksi menggunakan citra yang resolusi lebih baik atau resolusi sedang. Kalau lensa sentinel itu resolusi sedang. 30 kali 30, 10 kali 10 itu resolusi sedang. Nah, bisa tidak kita bandingkan mangrove yang 20 tahun lalu dengan yang sekarang? Bisa toh? Bisa. Bisa. Kalau saya membandingkan Tino, misalnya citra kondisi mangrove Teluk Kendari sekarang dengan 10 tahun lalu pakai sentinel, bisa atau tidak? Bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Pelajari lagi. Sentinel itu adanya kapan? 2016. Dia 2015 dirilis tapi sempat masih uji coba, sempat berhenti berapa bulan. Rilisnya itu 2016 bulan berapa gitu. Jadi kalau kamu lihat mangrove tahun 2000 pakai sentinel tidak bisa, sentinel belum lahir. Landsat. Kalau kamu lihat dari tahun 80-an sampai sekarang gunakan lensa. Tapi resolusinya itu 30. Bisa. Jadi kalau kita melihat kondisi tahun 90, tahun 95, Teluk Kendari pakai lensa bisa. Kita bandingkan dengan sekarang. Atau kita mau lihat perubahan garis pantai di satu tempat yang menurut cerita orang-orang misalnya di situ terjadi abrasi atau sedimentasi, buktikan dengan citra satelit. Bagaimana sih tahun 95 ini pantai, maju ke mundur kah? Bagaimana sekarang? Nah, ini contoh-contoh citra ya. Nah,
Ini dia apa mau di sini. Suhu permukaan laut. Nah, ini contoh yang biasa digunakan oleh orang untuk lihat suhu thermal. Nah, ini Landsat. Spasialnya 30 hari, temporalnya 16 hari. Band near-nya ada di band 5 dia ini. Jadi kalau gunakan algoritma itu jangan gunakan kombinasi 8, band 8, karena band 8-nya dia itu pangkromatik. Pangkromatik itu setengah dari resolusi spasial yang ada. Pangkromatik itu gabungan, sudah olahan. Gabungan dari band-band itu diolah khusus oleh penyedia yang resolusinya lebih bagus, 15 meter. Lebih agak detail. Tapi dia bukan lagi panjang gelombang gitu. Nah, lihat Sentinel, yang salah yang ini. 15 di Jadi ada beberapa band yang resolusi spasialnya bukan 10 meter. Tapi yang paling umum digunakan kalau kita di bidang kelautan itu adalah band visible tadi ini sampai dengan near. Band visible itu 2, 3, 4 2, 3, 4 8. Itu adalah panjang gelombang yang kalian gunakan yang resolusinya 10 meter. Band 5-nya rate-nya itu 20 meter resolusi spasialnya. Nah, itu tadi yang saya bilang, band 1-nya itu Sentinel itu adalah aerosol. Sehingga dia hamburan aerosol. Digunakan untuk koreksi atmosfer dia. Sementara band 2, 3, 4 itu adalah visible, panjang gelombang sinar tampak. Absorpsi klorofil. Iya toh? 843 kan? iya Nah, 4 itu absorpsi klorofil. 3 puncak sinar hijau. Indeks area daun. Itulah alasannya itu semua itu. Kenapa kalian pakai itu? Makanya itu hampir tidak ada perbedaan sebenarnya. RGB itu kan sebenarnya kombinasi RGB namanya. 843 itu. Makanya saya suruh coba tadi tes 483. Biasanya itu ada perbedaan sedikit itu. Kalau tidak pakai Google Engine ya, pakai Envy, ada yang tampak lebih ini warnanya. Nah, sekarang kalian sudah tahu alasannya menggunakan kombinasi 863. Jadi kalau kalian presentasi nanti sebut itu alasannya. Bisa jadi teman-teman tidak tahu karena hanya copy script, tidak tahu apa gunanya gitu. Terus Citra tahun berapa? 2023 sampai 24. itu dia akan memilih yang terbaik ya. Bebas awan. iya Ada angka bebas awan di situ berapa persen? 30. iya ada 30%. kalau di sini terpasang 10 10%. Berarti dia akan mencari Citra dengan awannya yang hanya 10%. Depan awan. Oh gitu nih. Iya. Karena 2023 sampai 2024 berarti ada 12 bulan. Sementara tiap bulan merekam ini. iya Kan tiap 10 hari. Iya. 2A merekam 10 hari merekam di tempat yang sama, 10 hari merekam di tempat yang sama. Dia foto di tempat yang sama. Ini satelit ya. Jadi bayangkan satelit luar angkasa itu sensornya ada 11, ada 12. Matanya gitu ya. Bayangkan kalau manusia matanya ada 11 di sebelah. Masing-masing menangkap panjang gelombang beda-beda tuh. Jadi setiap 10 hari dia merekam di tempat yang sama. Berarti ada kurang lebih 12 data Citra yang dibandingkan. Dia cari yang terbaik yang 10%. Kurang dari 10% tutupan awan gitu. Dia kasihlah tahun berapa yang terpilih tidak ketahuan ya. iya udah ditahu Nah, ditahu tahun berapa? hmm. Rekamannya kapan? Yang bulan berapanya gitu ya. enggak Udah loh. enggak ada Nah, yang kalian gunakan sekarang itu adalah kan ibarat foto kamera
Kebanyakan sama dengan hasil jepretannya satelit di luar angkasa ini. Hanya bedanya satelit di luar angkasa sekali memotret itu menghasilkan banyak gambar. Banyak gambar sesuai panjang gelombangnya, gitu toh. Tinggal dikombinasi-kombinasi. Beda dengan foto kamera biasa atau HP, hanya satu saja, satu saluran. Tidak ada band-bandnya kan? Iya. Sama dengan drone, foto drone, gitu. Sehingga kalau kita mau foto drone untuk terumbu karang itu teoritisnya agak susah karena tidak ada band yang bisa menembus ini kalau sudah gabungan dia. Sehingga sekarang drone itu dikembangkan, sudah ada lagi drone yang namanya drone yang kamera sensornya itu multi spektral. Ada channel-channelnya, ada band-bandnya, ada panjang gelombang birunya, ada panjang gelombang hijaunya. Drone itu tapi mahal. Drone biasa tapi sensornya, kameranya banyak. Nah, yang paling susah sebenarnya kalau di ini, yang kalian olah sekarang ini sebenarnya adalah masih ini kan sama dengan foto biasa toh, jepretan dari luar angkasa kan? Iya. Sama. Nah, ilmunya di remote sensing sebenarnya itu adalah bagaimana mengembangkan sebuah algoritma untuk tujuan klasifikasi. Klasifikasi itu membedakan objek. Di situ tuh. Kita kuliah remote sensing di mana-mana. Bagaimana orang-orang matematika fisika gitu bekerja sama dengan orang yang bergelut di bidang penginderaan jauh ini mengembangkan rumus yang bisa digunakan untuk membedakan objek-objek di permukaan bumi ini. Sekarang tahun 2007 sudah ada dicoba untuk membedakan jenis mangrove. Nah, ini yang susah. Kalau sejauh ini kan yang ada kan yang berkembang ilmunya kan bagaimana kerapatan mangrove. Tutupan sebaran kayak gitu sama kerapatan lewat NDVI, tapi belum ada misalnya yang bagaimana satelit bisa membedakan jenis mangrove, Rhizopora, apalagi Bruguera. Itu lagi dikembangkan sekarang. Caranya adalah dibuat ada alat sensor yang kayak yang fungsinya sama dengan satelit di luar angkasa. Dia pantulkan itu panjang gelombang tertentu ke daunnya Rhizopora, terus ada pantul baliknya, sekian pantulannya, terus dia pergi lagi, dia pindah di daunnya Bruguera misalnya, pasti beda pantulannya itu karena beda daunnya Rhizopora dan bedanya kan beda itu. Secara logika pantulan gelombangnya juga beda gitu. Sehingga itu sekarang yang dikembangkan sensornya itu untuk membedakan jenis-jenis mangrove nih. Berarti berdasarkan pantulan gelombang, Pak. Berdasarkan pantulan gelombang, karena ilmu dasarnya adalah perbedaan pantulan gelombang yang ditangkap oleh sensor. Beda pantulan gelombang yang masuk, beda objeknya, beda karakternya. Di situ intinya. Jadi kayak gini, ini hasil foto. Orang mengembangkan bagaimana untuk membedakan mana pasir, mana lamun, mana karang. Kalau kita lihat sepintas seperti ini, kita sudah bisa prediksi, yang sana pulau, ya kan? Yang hitam itu laut dalam, toh? Iya. Laut dalam ini kenapa dia hitam seperti saya bilang tadi? Karena dia pantulannya yang sampai ke luar angkasa, ke satelit tinggal sedikit. Panjang gelombang biru pun tinggal sedikit karena tidak ada objek yang dia dapat begitu. Berarti dalam sekali. Lebih banyak diserap, Pak. Iya, habis terserap energinya oleh laut. Sehingga hitam. Yang sampai ke satelit tinggal sedikit sekali dia punya digital number sehingga dia berwarna gelap. Darat. Yang ini darat nih. Ini darat nih. Ada hijau-hijaunya. Ini hijau ke darat. Yang hitam-hitam ini darat. Yang putih ini kemungkinan kan pasir toh? Iya. Tapi ada lamun-lamunnya juga. Yang di sudut-sudut ini biasa secara geomorfologi kita tahu ini adalah karang kan? Toh? Iya kan? Iya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa klasifikasi itu objek-objek itu? Di situ ilmunya penginderaan jauh. Kita mau klasifikasi mana karang, mana lamun, mana daratan, mana pasir. Bahkan kalau resolusinya lebih tinggi lagi, kayak Sentinel itu bisa kita deteksi sampai mana objek yang campuran antara pasir dan lamun. Karena ini 10 kali 10 meter nih. 10 kali 10 meter kita harus keluarkan informasi satu informasi gitu. Orang mengembangkan banyak algoritma, inilah support vector machine, algoritma Lizenga. Contohnya penelitiannya lah siapa itu yang calon DPR kemarin?
Oke. Lavatur. Dia membandingkan dua algoritma. Algoritma yang Lizenga ini dia gunakan satu, sama algoritma yang Ubia namanya gitu. Mana yang paling bagus hasilnya dibandingkan dengan data lapangan. Seperti itu tuh perkembangan teknologi pengenalan jauh itu. Nah ini misalnya contohnya. Setelah diklasifikasi menggunakan algoritma tertentu, akhirnya terklasifikasilah seperti ini. Ini sebenarnya sama prinsipnya dengan kalian masukkan skrip sekarang di Google Earth. Ya di Google Earth Engine itu. Masukkan skrip supaya ada warna tertentu yang mengartikan bahwa warna ini adalah ini. Sekarang kan kalian masukkan skrip, itu algoritma itu. Hanya dia menggunakan bahasa program Java ya. Iya Pak Java. JavaScript. Nah, algoritma itu nih di sini letaknya ilmu penginderaan jauh sekarang. Orang bermain di algoritma sekarang. Kalau saya dulu S2 aku mainanku itu di algoritma untuk deteksi kedalaman perairan. Kedalaman perairan dangkal tapi di daerah-daerah terumbu karang ini. Jadi misalnya yang ini di atas, ini darat, kedalamannya 0 karena darat. Saya mau tahu, saya mau petakan ini kedalaman berapa di sini pasir, di karang ini kedalaman berapa. Saya pakai 3 algoritma. Mana yang paling bagus? Bandingkanlah dengan data lapangan, survei, batimetri, sounding. Gitu. Jadi saya gunakan 2 citra, 3 algoritma. Mana yang paling bagus nih? Kombinasi begitu. Nah itu saya punya S2 dulu. Nah sekarang ini contohnya misalnya, inilah yang disebut dengan habitat bentik. Habitat bentik itu adalah habitat di perairan dangkal yang bentos. Nama hewannya kan bentos, toh hewan yang ada yang hidup di dasar. Nama habitatnya disebut dengan habitat bentik. Nah habitat bentik itu apa? Biasanya terdiri yang paling sederhana itu karang, pasir, lamun. Sekarang sudah bisa lagi dibedakan antara lamun dengan alga. Karena beda pantulannya antara alga dengan lamun. Pantulan gelombang elektromagnetiknya gitu. Semakin detail resolusi spasialnya, semakin kecil berarti kotaknya. Misalnya citra world view itu 1 meter, 1x1 kayak Google Earth. Informasinya semakin banyak berarti jenis objeknya. Semakin kasar kayak lensa 30x30 meter, semakin sedikit hasil klasifikasinya. Paham toh? Iya. Lenset 30x30 meter dalam ukuran 30 kali, dia bisa memberikan satu informasi. Tapi kalau di world view misalnya ukuran 1x1, detail sekali Pak. Sehingga bisa ada klasifikasi misalnya campuran antara pasir dengan rabel, pasir dengan lamun. Bahkan lamun ini sudah bisa dipisahkan kalau pakai citra world view. Mana lamun padat, lamun yang jarang, lamun kepadatannya lamun sudah bisa dipisahkan gitu. Karena resolusinya semakin bagus. Tapi kalau lenset lamun toh agak susah dia karena 30x30 meter nih. Bayangkan karang hidup. Masuk akal Kak? Kita klasifikasi secara logika ya. Kita klasifikasi habitat bentik atau karang dalam area 30 meter kali 30 meter, kita sebut itu adalah karang hidup. Masuklah hidup semua karang di situ. Tidak ada ke pasir. Pertanyaannya. Coba bayangkan kau berenang, kau menyelam apa tuh? Yeah. Ada luasan 30 kali 30 meter. Lenset dia katakan itu adalah karang hidup. Hasil klasifikasi tak. Masuklah tertutup semua dengan karang hidup itu. Pasti ada lamunnya, ada tumbuhan, ada pasir di sela-selanya, ya kan? Itu tidak terdeteksi sehingga teknologi citra satelit kita mendapatkan akurasi 60% itu sudah bagus. Jangan samakan hasil survei lapanganmu, kau lihat dengan mata kepalamu sendiri di laut kau berenang, dengan matanya itu satelit yang ada di luar angkasa sana. Pasti beda. Tapi pertanyaannya, bisakah kau hitung luas karang tanpa menggunakan citra satelit? Teknologi apa yang kau bisa gunakan untuk menghitung luas mangrove? Tidak ada tak? Bisakah kau ukur manual itu luas mangrove di Teluk Kendari? Pakai meteran? Bisa tidak? Nggak bisa. Hah? Bisa kalau hanya luasnya kecil. Bisa tapi kalau
Bisa ke bawah meteran tuh, kota gitu tuh bisa. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya kau menghitung luas mangrove Indonesia? Gimana coba? Luas karang di Indonesia, luas lamun di Indonesia misalnya, luas hutan di Indonesia. Tidak mungkin secara manual orang mau pergi ukur-ukur bawah meteran itu hitung mangrove. Sehingga pendekatannya adalah penginderaan jauh satu-satunya cara. Itu manfaatnya teknologi satelit. Yang kedua, manfaatnya teknologi penginderaan jauh ini, kau bisa tentukan kedalaman perairan dangkal yang ada di Wakatobi tanpa kau turun lapangan. Kau ada citra nih, sebaran citra dari Kendari sampai Wakatobi. Kau survei saja yang di bagi sini, di Pulau Hari misalnya, kau survei saja batimeter, baru kau klasifikasi keluar kedalamannya. Dia satu rekaman ini dengan Wakatobi. Algoritma yang kau sudah gunakan di sini bisa kau terapkan di Wakatobi atau di Gusung di daerah lain situ dengan algoritma yang sama di situ. Ah itu benarnya dia. Jadi tanpa perlu lagi kita turun survei di tempat lain, kita sudah tahu karena ada samplingnya di sini kita gunakan. Kayak sounding tadi. Kita sounding misalnya di Tanjung Tiram, toh? Terus kita buat algoritma untuk deteksi untuk inilah klasifikasi habitat bentik pakai GPS. Ini adalah ini kita kasih masukan terklasifikasi lah ini Tanjung Tiram. Tanpa perlu kau turun di Wakatobi sudah bisa dengan dasar yang ada di Tanjung Tiram. Nah itu gunanya tuh. Sehingga kalau IKRA, kenapa IKRA itu biasa banyak dapat pekerjaan di sana itu? Ya, kau masuk RAB survei batimetri di Kalimantan di apa? Dia tidak survei itu batimetri, karena dia sudah tahu caranya untuk mendapatkan nilai kedalamannya. Pakai citra satelit. Berarti dengan algoritma itu yang dia pakai, Pak? Iya, algoritma yang dia sudah pernah banyak macam di berbagai tempat, dia gunakan untuk di situ. Tapi itu tergantung kebutuhan ya. Kalau untuk konstruksi jangan. Misalnya kita mau bangun pelabuhan, menggunakan citra satelit jangan, karena errornya tinggi. Karena akurasinya paling 60 sampai 70 G. 60 sampai 70 untuk kalau konstruksi rugi, bahaya. Misalnya kita mau bangun pelabuhan, kedalaman beda sedikit, berapa volume yang salah nanti. Volume pasir, volume timbunan, volume batu, volume besi. Jatuhnya nanti ke rugi atau ke boros. Sehingga kalau untuk pelabuhan, kedalaman misalnya, jangan gunakan algoritmanya citra, survei langsung di lapangan. Makanya kenapa di Butur itu tidak bisa pakai citra, harus survei. Atau misalnya perencanaan KKPRL, karena rencana pembangunan fisik ya itu survei pakai sounding, jangan gunakan citra. Tapi kalau untuk sekedar melihat kecenderungan gunakan citra satelit. Atau misalnya untuk budidaya pariwisata pakai citra satelit, karena perbedaan 1 meter kalau pariwisata tidak berpengaruh ya toh. Pariwisata misalnya mau menyelam di kedalaman 10, ternyata faktanya kedalaman 11, apa anunya begitu ya dampaknya. Tapi kalau kau bangun pelabuhan kedalamannya kau bilang 3 padahal 4, berarti perbedaan 1 meter toh, kali panjang dermaga yang mau dibangun 50 meter kali lebarnya berapa, ada kesalahan 1 meter, berapa timbunan pasir yang salah, hitung. RAB yang salah, miliar salahnya Pak, ratusan juta. Nah itu jadi tergantung kebutuhan. Citra ini dipakai untuk apa ya gitu. Survei langsung yang detail keteknikan untuk apa ya gitu. Jadi beda-beda. Kalau untuk kebutuhan budidaya, pariwisata, citra satelit banyak gunanya. Tapi kalau untuk bangun pelabuhan jangan. Gitu. Ini intinya nih. Kalau dasar-dasar ini. Habitat bentik. Ini sama saya yang oleh nih. Dulu masih seolah-olah dulu, sekarang sama lah seolah-olah begini. Bisa juga citra satelit deteksi sebaran TSS berdasarkan musim. Kita bisa tahu kandungan TSS-nya di sini berapa, sini. Tapi kita bisa tahu itu kalau sudah ada pembanding dari hasil lab. Sehingga misalnya ini rekaman tanggal sekian kita turun.
sesuai dengan perekaman citra, ambil sampel air, bawa di lab. Di sini kita dayung naik perahu di sini misalnya, naik perahu ambil sampel di sini, ambil sampel di sini, ambil sampel di sini, ambil sampel di sini. Ya, kita analisis di lab. Di sini kandungan TSS-nya sekian, di sini kandungan TSS, di sini kandungan, semua banyak datanya, banyak datang TSS ini. Kita klasifikasilah ini air laut berdasarkan nilai TSS yang hasil lab. Kalau ketahuan ini nilai TSS-nya gitu. Hanya kita ambil sampel saja beberapa titik, kita sudah bisa tahu semua kandungan TSS-nya semua yang warna-warna ini. Karena warna ini itu pasti sama dengan di sini. Kalau digital numbernya sama, TSS-nya sama berarti. Gitu. Jadi kita ambil sampel saja di sebelah sini misalnya, kita sudah bisa tahu TSS yang di sini. Setelah kita tahu ini, kita sudah bisa prediksi nih. Mau citra bulan depan, 2 bulan depan, musim kemarau, pakai algoritma itu saja. Dia sudah bisa rubah sendiri tuh digital number menjadi nilai TSS gitu. Kayak gitu tuh fungsinya penilaian jauh tuh. Kalau kamu santai sebenarnya S2 ini saja. TSS saja Pak. Sekarang TSS. Gimana? Uji algoritma apa misalnya untuk mendeteksi sebaran TSS. Jadi tinggal bandingkan musim hujan dengan musim kemarau. Ambil sampai lab apa semua. Selesai juga. Lah ikrar didudukan atau mau selesai aja. Tapi itu Pak, algoritma itu Pak didapat. Ada memang anunya semua. Ada, tapi kita buat regresi. Regresi itu adalah algoritma. Regresi itu kan ada nilai digital number, ada nilai TSS, ya kan? Kita ambil 20 titik misalnya. Toh 20 titik sampel air. Berarti kita punya dapat data 20 data TSS kan? Yang ada koordinatnya di laut. Toh? Iya Pak. 20 titik ini pasti di citra ada digital numbernya nih. Nilai pikselnya ada pasti. Nilai piksel ini nilai TSS-nya sekian, nilai piksel ini TSS-nya sekian, nilai piksel ini TSS-nya sekian. Dibuatlah pakai regresi saja, keluar rumus Y sama dengan X tambah B. Bertambah nilai piksel, bertambah nilai TSS, berkurang nilai piksel, berkurang nilai TSS. Algoritma itu yang dimasukkan ke algoritmanya di ENVI misalnya untuk membuat sebaran TSS. Algoritma lah digunakan juga untuk para citra yang lain, gitu juga digunakan. Ada sampel air di sini yang tidak ada TSS-nya misalnya, pasti kecil, dia punya nilai digital number hampir 0 TSS-nya. Jadi gitu, naik turun dia. Jadi regresi di Excel itu adalah apa? Rumus regresi yang di Excel itu adalah algoritma. Algoritma kan rumus persamaan tuh. Jadi banyak cara membuat rumus. Bisa lewat regresi. Regresi juga banyak. Ada regresi polinomial, ada regresi linear, ada regresi apa itu kalau di Excel banyak sekali tuh. Kalau kita menghubungkan itu ada 5 kayaknya. Kita uji saja 5, ini mana yang terbaik. Menurut Sudarvin ini algoritma ini adalah terbaik untuk mendeteksi TSS misalnya. Kayak ini. Kita bisa deteksi TSS di 10 tahun yang lalu. Kenapa? Pakai Landsat. Sentinel. Pasti level Sentinel ya 2016. Tapi kalau kamu lihat yang tahun 90-an di musim hujannya misalnya, cari data musim hujan tahun 2000 misalnya lewat BMKG, ini bulan sekian musim, cari download citra di bulan itu, lihat bagaimana, hubungkanlah dengan misalnya kenapa dia sekarang ini tambah tinggi TSS-nya, ya kok analisis lah perubahan tutupan lahan, karena sekarang ini di hutan ini sudah habis tambang apa semua sehingga musim hujan itu udah punya TSS semakin tinggi. Kalau dulu walaupun musim hujan TSS-nya tidak terlalu tinggi karena hutannya, mangrovenya masih terjaga. Itu bagus juga jadi penelitian itu. Bagus. Iyalah. Kopi penelitian stok karbon. Saya cari metode Pak. Itu hanya harus belajar olah citra. Download olah citra kan ada Ikra bisa bimbing. Olah citranya, TSS-nya, olah citranya tutupan hutan, perubahannya. Misalnya hutan sekarang jadi apa? Kalau di bagian Kun bisa jadi daerah tambang, kebun sawit.
mangrovenya habis misalnya, itu kan pasti ada dampaknya ke TSS misalnya. Sekarang bandingkan 10 tahun lalu bagaimana dengan sekarang bagaimana, itu penelitian itu. Justru belum ada kayaknya penelitian begitu. Bagaimana dampak perubahan tutupan lahan misalnya terhadap Terumbu karang. sebaran TSS misalnya dan terumbu karang bisa juga. Jadi berarti kau harus survei TSS-nya dan kau harus survei kondisi karangnya sekarang, foto-foto. Karangnya tertutupi oleh polip apa semua. Konut. Kebetulan nanti kita mau survei Ampang, kita pernah pakai menyelam juga di situ. Kawan saya cuma kan turun menyelam di situ. Pas mau ganti judul saya ketika yang stok karbon. Hah? Lebih gampang. Kalau Lamun gampang. Kalau Lamun gampang dia, tapi tetap harus olah citra juga. Kalau untuk stok karbonnya? Iya. Karena nanti kau akan menghitung karbon berdasarkan luas. Bagaimana cara mendapat luas Lamun? Kalau bukan lewat citra satelit. Iya. Terus langsung Pak Tino. Hah? Sebenarnya kalau kau Tino gampang sekali nih, karena sudah ada penelitian Sartini, ikuti saja itu. Berarti ambil kerapatan juga. Iya, hitung kerapatan juga, karena kerapatan berbeda, stok karbon stoknya juga beda. Sehingga juga harus ada analisis citra satelit, analisis kerapatan Lamun. Pakai NDVI meter Pak. Iya, klasifikasi biasa saja, klasifikasi pakai metode ground truth. Sartini itu pengujinya Pak Halili. Apa dia bilang Pak Halili waktu dia bilang Sartini? Kami ini kau punya ujian ini magister tesis. Banyak sekali parameternya yang kau uji. Itu Sartini ujian itu, dipuji sama Pak Halili. Ini penelitian master ini. Penelitian S2. Penelitian S2 dia itu, karena dia kaji stok karbonnya, dia klasifikasi citranya, dihubungkan bagaimana luasan tutupan Lamun itu dengan stok karbonnya. Karbonnya lagi itu Lamun itu ada 3, ada di rizom, di batang dan daun. Iya. Kalau itu kan murah, analisis biomasa saja. Kandungan karbonnya kan setengah dari biomasa. Pengabuan juga ya Pak. Iya, metode pengabuan. Diambil sampai Lamun, analisis buat di lab. Karang juga bisa ya Budi. Nah, karang yang saya kurang tahu. Kalau karang yang kita hitung berarti itu adalah apanya, kapurnya, apanya, klasifikasinya, apanya ya. Saya masih agak rancu kalau karang kita sekarang ini. Banyak teori masalahnya tuh. Banyak teori kita harus hitung bagaimana fotosintesis. Menghitung apakah parameternya bisa kita gunakan parameter klorofil. Parameter klorofil itu per parameter misalnya bagaimana kandungan PCO2 di daerah terumbu karang dengan di daerah laut dalam. Asumsinya harusnya lebih sedikit karena diserap CO2-nya untuk fotosintesis oleh santela. Sementara di laut dalam karbonnya hanya digunakan oleh fitoplankton. Tidak ada di situ santela. Itu parameter yang paling mendekati. Analisis lab berarti. Nah, akan tetapi proses-proses kimia di laut, geokimia itu tidak hanya dipengaruhi oleh itu, juga dia bisa dipengaruhi oleh suhu salinitas, bisa dipengaruhi juga oleh kandungan pH. Jadi memang stok karbon laut itu sebenarnya 50% kita belajar ilmu kimia. Karena kita belajar tentang serapan karbon oleh proses fotosintesis. Tapi di satu sisi kita juga harus belajar bagaimana proses kalsifikasi pembentukan kapur. Pembentukan kapur ini, kalsifikasi ini, pembentukan terumbunya itu justru itu menghasilkan karbon. Karbon source malah di situ. Sehingga disebut dengan dinamika carbon dynamic in coral reef. Dinamika karbon. Ada sinks, ada source. Beda dengan Lamun, sudah pasti dia menyerap. Beda dengan mangrove, sudah pasti dia menyerap. Kalau di karang ya dua itu, karena ada proses kalsifikasi yang menghasilkan karbon.
Jadi agak ribet memang stok karbon kalau mau dikaji secara ilmiah ya. Tapi kalau untuk tenda ya bisa lah kita. Tenda. Tapi saya masih agak sanksi sejauh ini ya. Kalau untuk data hasil Septem data aku menggunakan untuk tesis. Hitungannya ya mungkin hitungan sederhana berdasarkan luasan karang hidup yang sekian, serapan karbonnya adalah sekian berdasarkan hasil penelitiannya orang misalnya. Itu gampang, tinggal kita kali-kali biasa saja berdasarkan hasil analisis citra satelit. Tapi apakah akan sesederhana itu kau punya penelitian? Analisis citra satelit, luas karang hidup sekian. Terus kau dapat informasi dari jurnal bahwa karang hidup luasan sekian itu mampu menyerap karbon sekian ton karbon per tahun. Tinggal dikali saja. Masa hanya kali-kali saja analisisnya? Terlalu sederhana kan? Iya mulai S1 mungkin tuh. S1 berarti bisa. Bisa sih. Nah, penguatannya di klasifikasi citra. Kalau hanya sekedar main di beberapa algoritma untuk klasifikasi citra, terus ini yang terbaik, terus keluar informasi luasan karang hidup kali dengan serapan karbonnya berdasarkan hasil penelitiannya orang. Sekarang kan sebenarnya kalau dari sisi ilmiah kita harus cari tahu di daerah karang di satu titik misalnya di Wanci itu kita ambil sampel apa misalnya di situ, kita tahu di situ bagaimana karang bisa menyerap karbon di situ. Nah itu yang pertanyaannya nih, apakah kita ambil sampel air analisis di lab, ambil beberapa sampling, baru kita klasifikasi pakai citra satelit. Nah itu yang masih jadi pertanyaan. Makanya kalau kau baca jurnal kau bingung tuh karena banyak rumus kimia. Iya. Iya, karena emang itu kalau stok karbon di karang itu terlalu kimia memang. Tapi kalau ini dampak perubahan tutupan lahan misalnya terhadap misalnya sebaran TSS dan terumbu karang di mana misalnya. Mbak bisa juga ganti jadi lamun ke mangrove. Hah? Bisa. Main algoritma untuk lihat sebaran TSS musim hujan musim ini tahun ini dengan 10 tahun lalu musim hujan dengan musim ini bagaimana perbandingannya, terus lihat kondisi karangnya, bahas sih supaya juga jadi perhatian. Belum ada penelitian kayaknya dampak pertambangan ini terhadap ekosistem laut. Langsung dicari kawasan pengusaha tambang, so berhenti jangan penelitian itu. Diculik kau ini. Kalau yang mau dekat-dekat misalnya di mana ya? Selain di Kono. Sini Pak, kalau jalan sini. Tenanggea. Tenangnya. Yang kira-kira berubah di daratnya gitu, hutannya gitu. Kok tinggal buka Google Earth kan geser. Kau tahu Google Earth tahun berapa terakhir ya? Kita geser. Misalnya apa ya? Ini Kono ya. Ini Kono tahun berapa nih? Kita nanti di bagian sini misalnya. Surveinya di sini. Anggaplah ini tahun 2015. ini sekarang. Kita mundur. Ini tahun berapa nih? 92. Terlalu jauh misalnya 92. Ini 92 berarti masih citra Lancet nih. 2000.
Sekarang bagaimana? Hutan menjadi apa? Hutan menjadi sawit, hutan menjadi lahan terbuka. Habis ini ujung-ujung sih teh hijau. Kalau begini kan ini sifatnya kualitatif. Oh iya, terjadi perubahan tutupan lahan. Kualitatif ya. Kalau ditanya berapa luasan yang berubah, berarti harus analisis citra. Ini pakai Google Earth Engine bisa tutupan lahan. Cari algoritmanya tutupan lahan di Google Earth Engine, keluar. Jadi metodemu adalah metode menggunakan Google Earth Engine. Sudah praktek. Tapi ya kalau itu harus biaya, masalahnya itu harus menyelam. Jadi cari kegiatan yang sudah diselami, yang sudah ada data karangnya, sudah ada fotonya. Tinggal ku ambil data TSS misalnya di sini, atau ku batasi saya di sini misalnya areanya Molawi ini ya, lah Solo. Atau kalau di mana di Pinanggia. Ini di Pinanggia. Angga Selatan. Sudah mangrovenya berkurang jadi tambak. Ini tahun 2020. Hanya tidak kelihatan TSS-nya. Dampaknya tidak terlalu kelihatan di sini dia. Tutup bawah kayaknya. Enggak ini. Terus kita tidak ada data karang di situ. Nah, masih bagus. Nah, sekarang tinggal kau pikir-pikir yang kau tidak mau jadi penelitian apa? Lamun dia apa? Hah? Tetap di Lamongan. Nah, maksudnya kalau kita ini pengertian tapi bukan karang kita ambil, kondisi lamunnya kita lihat. Selamanya. Di mana kamu lihat maksudnya? Yang pertama itu pilih lokasi. Jadi orang penelitian S2 itu pertama begini. Kau penelitian judul apa saja, yang penting kau selesai. Kedua, Lagani itu kesesuaian lahan untuk tambak. Gampang sekali. Ini 2 malam dikerjakan sini selesai. Kesono gampangnya. Pertama, tentukan lokasi yang kemungkinan ada datanya sudah dipegang. Karena kalau turun survei lagi kan butuh biaya gitu kan. Bolehlah kalau tidak terlalu mahal, enggak apa-apa lah. Ya, namanya orang penelitian survei itu. Tidak terlalu susah, misalnya kita gunakan alat apa cari gitu, sumber daya, cari lokasi itu. Terus kedua, yang kau sudah tahu ininya, logika metodenya sudah tahu.